Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Tuti Anggianti dengan NIM B1B019136 dari kelas I Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Jamaluddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluhan pertanian. Di video kali ini, saya ingin memaparkan tentang pengenalan inovasi berupa teknologi usaha tani dan kelompok tani. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama sebagai penghasil pangan. Pertanian menjadi sangat penting karena mempunyai kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional. Karena Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sebagai petani. Sektor pertanian masih memegang peranan penting karena sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pangan suatu bangsa. Sektor pertanian menciptakan lapangan kerja yang tinggi dalam menyerap angkatan kerja. Selain itu, sektor pertanian mampu menyediakan keragaman pangan sehingga sektor pertanian mempengaruhi kontribusi dan gizi masyarakat. Subsektor pertanian terdiri dari sektor pangan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor perikanan, dan sektor peternakan. Nah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan negara agraris, maka pertanian merupakan yang menjadikan suatu aspek pendukung ekonomi di Indonesia. Namun, dengan adanya potensi pertanian ini tidak serta-merta menunggu hasil produksi yang banyak, serta proses produksi yang membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak pula, sehingga perlu adanya suatu inovasi. Inovasi inilah yang menjadi faktor perkembangan pertanian di Indonesia. Sebelum membahas inovasi teknologi usaha tani, saya akan menjelaskan apa itu inovasi. Inovasi merupakan suatu pembaruan terhadap berbagai sumber daya, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia. Proses inovasi dipengaruhi oleh kemajuan zaman dan iptek, sehingga memudahkan dalam memproduksi sesuatu yang baru dan berbeda. Tujuannya adalah menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemerataan suatu sumber daya, sehingga manusia mendapatkan manfaat yang lebih. Inovasi dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, misalnya di dunia bisnis, dunia pertanian, dunia pendidikan, dunia komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, diperlukan teknologi yang selalu berkembang. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu teknologi usaha tani? Teknologi usaha tani adalah suatu alat, metode, atau cara yang digunakan untuk mengolah input pertanian, sehingga input tersebut menghasilkan hasil pertanian atau output yang berdaya guna, baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi, ataupun produk siap pakai. Kondisi umum di bidang pertanian pada khususnya masih berkisar pada permasalahan struktural, yaitu di satu pihak sempitnya lahan usaha tani, harga input terus meningkat, tingkat produktivitas di bawah potensi normalnya, dan di pihak lain harga jual sebagian besar komoditas cenderung pada tingkat yang rendah, dan tuntutan kebutuhan kesejahteraan keluarga yang semakin meningkat. Untuk mengatasi itu semua, perlulah suatu inovasi berupa teknologi usaha tani. Dan saya mengambil contoh teknologi pada usaha tani subsektor tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan gabungan dari bahasa Latin hortus yang mengandung arti kebun dan cultur yang berarti bercocok tanam. Sehingga hortikultura bisa didefinisikan sebagai cara budidaya tanaman yang dilakukan di kebun dan halaman rumah. Tanaman hortikultura memiliki beberapa macam golongan, seperti oleokultura atau sayuran, florikultura tanaman hias,
frutikultura buah-buahan, dan biofarmaka tanaman obat-obatan. Kita bahas tanaman hortikultura yang pertama, yakni sayuran atau oleokultura. Sayuran adalah salah satu jenis tanaman yang pada umumnya diolah oleh masyarakat untuk dijadikan bahan makanan atau lauk pauk. Secara garis besar, tanaman sayuran atau oleokultura dibagi lagi menjadi dua, yakni tanaman tahunan dan tanaman musiman. Untuk tanaman musiman, contohnya antara lain melinjo, petai, dan lain sebagainya. Jenis tanaman ini hanya bisa dipanen pada masa-masa tertentu saja, meski dapat dibudidayakan setiap waktu. Sedangkan tanaman tahunan diantaranya yaitu wortel, kangkung, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Semua bisa dibudidayakan sepanjang tahun dan dapat diambil panennya tanpa batasan waktu. Tetapi tentu saja panen tersebut bisa dilakukan setelah masuk usia panen. Jenis tanaman yang kedua yakni tanaman florikultura atau tanaman hias. Florikultura merupakan jenis tanaman hortikultura yang berasal dari tanaman hias. Jenisnya ada bermacam-macam. Misalnya tanaman hias yang dibudidayakan dalam pot seperti bunga sajak malam, mawar, kenanga, tanaman bonsai, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tanaman florikultura yang dikembangkan langsung di tanah, misalnya bunga matahari, bunga melati, bunga kamboja, dan seterusnya. Selain itu, ada pula jenis tanaman hias yang tumbuh dan berkembang dengan cara menempel di batang, misalnya seperti anggrek. Jenis tanaman yang ketiga yakni tanaman frutikultura atau tanaman buah-buah. Tanaman frutikultura merupakan tanaman yang dapat menghasilkan buah-buahan. Pada umumnya, tanaman ini membutuhkan beberapa teknik khusus ketika dibudidayakan secara massal. Sama seperti oleokultura, tanaman frutikultura juga terdiri dari dua macam, yaitu tahunan dan musiman. Contoh tanaman buah yang bersifat musiman misalnya mangga, durian, semangka, melon, jeruk, dan lain sebagainya. Sedangkan tanaman yang tidak mengenal musim antara lain yakni nanas, pepaya, pisang, buah nangka, sawo, dan belimbing, serta yang lainnya. Jenis tanaman hortikultura yang terakhir ini dinamakan biofarmaka atau tanaman obat-obatan. Di Indonesia sering disebut sebagai tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang, tanaman ini sangat populer di masyarakat karena dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam serangan penyakit. Contohnya tanaman biofarmaka atau tanaman obat-obatan antara lain tanaman temulawak, jahe, lidah buaya, kayu manis, serai, brotowali, dan lain-lain. Masing-masing tanaman tersebut memiliki nilai dan manfaat atau kegunaan yang berbeda. Nah, tanaman hortikultura ini merupakan subsektor pertanian yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Subsektor hortikultura memiliki keunggulan-keunggulan yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani, ekspor, dan ekonomi daerah di Indonesia. Tidak hanya itu saja, keunggulannya melainkan nilai tukar petani atau NTP hortikultura berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2017 tertinggi kedua setelah subsektor peternakan. Ini artinya tanaman hortikultura harus terus dikembangkan demi negara kita, Indonesia tercinta. Nah, untuk inovasi berupa teknologi usaha tani, di sini saya mengambil tanaman hortikultura, yakni sayur-sayuran atau oleokultura yang diterapkan dengan inovasi teknologi hidroponik. Nah,
Inovasi teknologi hidroponik ini sangat cocok untuk dikembangkan, apalagi untuk warga perkotaan yang gemar bercocok tanam. Namun, minimnya akan lahan. Anda harus mencoba berusaha tani dengan hidroponik. Jangan sampai ketinggalan, karena berusaha tani hidroponik kini semakin banyak digemari warga perkotaan di tengah pandemi COVID-19. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, kalian harus mengenal dulu apa itu hidroponik. Hidroponik atau hydroponik berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu hydro yang berarti air dan ponos yang memiliki makna daya atau kerja. Jadi, di sini dapat saya simpulkan bahwa hidroponik adalah bercocok tanam dengan memanfaatkan air. Seiring berkembangnya zaman, jika semula hidroponik hanya diartikan sebagai sistem budidaya tanaman yang mengandalkan air, saat ini hidroponik berkembang menjadi self culture yang bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Dimanapun tumbuhnya, sebuah tanaman akan tetap dapat tumbuh dengan baik apabila nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dalam konteks ini, fungsi dari tanah adalah untuk penyangga tanaman, dan air yang ada merupakan pelarut nutrisi untuk kemudian bisa diserap tanaman. Pola pikir inilah yang akhirnya melahirkan teknik pertanian dengan hidroponik, di mana yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi terhadap tanaman. Sistem hidroponik bisa digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan lahan yang semakin tahun semakin sempit. Diharapkan hidroponik mampu menjadi manfaat untuk masa depan karena mampu diberdayakan dalam kondisi lahan. Nah, keuntungan dari hidroponik itu sendiri adalah yang pertama, hemat tempat, hemat air, tidak membutuhkan tanah, tidak bergantung pada musim, mudah dalam pengendalian nutrisi sehingga pemberian nutrisi lebih efisien, relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan, tanpa pestisida, steril dan bersih, bebas dari tanaman, pengganggu atau gulma. Media instalasi tanaman dapat digunakan selama bertahun-tahun. Tanaman tumbuh lebih cepat dan kualitas produksi yang lebih baik. Pot dan tanaman relatif lebih bersih. Selain itu, sayuran atau produk yang dihasilkan juga lebih berkualitas. Nah, selain itu, ada namanya hidroponik indoor farming atau pertanian hidroponik di dalam ruangan yang tidak lagi memerlukan sinar matahari. Karena sinar matahari di sini diganti dengan lampu LED. Keuntungan dari indoor farming ini adalah memungkinkan hasil pertanian yang lebih banyak karena biasanya disusun ke atas. Selain itu, kita lebih mudah untuk panen yang konsisten. Kemudian, dengan indoor farming ini, kita lebih mudah untuk mengatur iklim dibandingkan di luar ruangan. Juga untuk spektrum lampunya. Dengan perbedaan spektrum lampu, maka hasil yang diperoleh dari tanaman juga berbeda-beda. Kalau kita lihat, makin ke sini, semakin banyak petani-petani muda yang cukup bangga memberitahukan bahwa profesinya adalah sebagai seorang petani. Kalau zaman dulu, memang profesi petani dilihat sebagai profesi yang mungkin dipandang sebelah mata. Saya rasa, untuk sekarang paradigmanya sudah berubah. Di negara tetangga yang mungkin bukan negara pertanian, banyak anak muda itu mau belajar ke Indonesia hanya untuk mendalami industri pertanian. Jadi, mari sama-sama kita mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Jangan pernah malu untuk menjadi petani, apalagi negara kamu adalah negara agraris. Jadi, buat teman-teman atau anak-anak muda, untuk membangun ketahanan pangan harus dimulai dari kita sendiri. Demikianlah pemaparan video dari saya mengenai pengenalan inovasi teknologi usaha tani dan kelompok tani. Terima kasih atas waktunya dan salam sampai jumpa.